Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Inter menjamu Atalanta di San Siro pada Selasa dini hari 9 Maret 2021, dan perhatian kita teralihkan pada kekuatan menyerang dari kedua tim ini, yang sama-sama memiliki filosofi suka menyerang. Tetapi ternyata seorang pemain belakang yang menjadi penentu. Milan Skriniar menyambar sebuah bola liar dalam kemelut di depan gawang Marco Sportiello setelah sepakan pojok tidak bisa dibersihkan oleh para pemain Ladea. Kemenangan 1-0 ini membantu Inter mempertahankan keunggulan 6 poin mereka di puncak klasemen Liga Italia. Duel Inter versus Atalanta adalah pertemuan dua tim yang paling agresif di ajang Serie A. Kedua tim mencatatkan produktivitas gol tertinggi. Inter memiliki 63 gol, Atalanta 60 gol. Sebagai perbandingan, Juventus saja hanya 51 gol setelah 25 pertandingan pada musim 2020-21. Dengan kemenangan 1-0 ini, maka Nerazzurri sudah memenangkan 2 dari 5 head-to-head terbarunya melawan Atalanta. Seluruhnya terjadi di ajang Liga Italia. Pasukan Antonio Conte terlihat kesulitan sepanjang pertandingan melawan skuad Atalanta. Tim asuhan Gian Piero Gasperini itu sangat bagus dan sangat berbahaya dalam serangan dan sangat solid dalam bertahan. Namun Nerazzurri pada akhirnya lebih beruntung dalam serangan sambil mempertahankan soliditas pertahanan mereka ketika Christian Eriksen masuk dan berhasil merebut 3 poin. Ball possession berada di tangan Ladea selama 90 menit menciptakan 10 peluang gol dan 3 tembakan tepat sasaran ke gawang Samir Handanovic. Gol dari Milan Skriniar pada awal babak kedua itu merupakan hasil dari satu-satunya serangan on target dari pasukan Antonio Conte. Dengan hanya 5 peluang mencetak gol saja selama 90 menit. Inter beruntung tidak kebobolan dan untuk itu mereka harus berterima kasih pada kiper Samir Handanovic yang melakukan 3 penyelamatan penting. Lini belakang Ladea juga bermain bagus dengan melakukan 4 kali blok, mencegah skuad Antonio Conte menang dengan gol lebih banyak lagi. Antonio Conte mengatakan bahwa Inter menciptakan lebih banyak peluang daripada Atalanta dalam kemenangan 1-0 pada 9 Maret 2021 tersebut. Menurut klaim dari sang pelatih Italia, mereka memiliki sejumlah peluang besar untuk mencetak gol, tetapi membuangnya secara percuma. Itu merupakan 3 poin penting dari La Beneamata dan Kone senang berhasil menjaga jarak dengan selisih 6 poin dari rival terdekatnya AC Milan. Setelah melihat musuh-musuh mereka memberi tekanan selama akhir pekan. Kami kembali unggul 6 poin, kata Antonio Conte kepada Sky Sport Italia. AC Milan menang 0-2 di Verona pada hari Minggu malam. Sementara Juventus juga menang melawan Lazio 3-1 pada Minggu dini hari dan jaraknya semakin dekat saja dengan puncak klasemen. Jadi tidak dapat dihindari bahwa tekanan akan semakin meningkat sejak saat ini sampai dengan akhir musim 2020-21. Atalanta adalah tim yang dikenal suka sekali mencuri poin dari tim-tim besar. Mereka adalah tim yang menyulitkan, tangguh, dan jika Anda tidak mempersiapkan diri dengan baik, kami beresiko menderita kekalahan, kata Conte. Milan Skriniar adalah mantan pemain Sampdoria yang didatangkan ke San Siro pada tahun 2017. Ia pada waktu itu menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun dengan biaya transfer mencapai 20 juta euro. Transfer itu menjadikannya sebagai pemain termahal asal Slovakia. 1 gol ke gawang Atalanta sudah cukup bagi Nerazzurri untuk menjauh 6 poin di atas AC Milan. Masih ada 12 pertandingan lagi sampai akhir musim. Posisi Milan berada di bawah ancaman Juventus, 4 poin di bawahnya. Jadi ini akan menjadi kejar-kejaran yang menegangkan sampai pekan terakhir Liga Italia. Manchester United mungkin akan menyesali keputusan mereka menjual
atau meminjamkan sejumlah pemain ke Inter setelah 3 mantan pemainnya mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir Nerazzurri. Alexis Sanchez adalah yang terakhir kali berpesta 2 gol dalam kemenangan 1-2 di kandang Parma pada 5 Maret 2021. Sebelum itu, Inter menang 3-0 atas Genoa. Ketiga gol seluruhnya dilesakan oleh mantan pemain dan pemain aktif Setan Merah. Romelu Lukaku menit pertama disusul oleh Matteo Darmian pada menit 69 dan Alexis Sanchez 13 menit jelang akhir. Sebelum itu, Lukaku juga mencetak gol dalam kemenangan 0-3 atas AC Milan. Lukaku yang pernah merumput di Manchester United pada periode 2017 sampai 2019 kini mengoleksi 18 gol dan 4 assist. Masih kalah dibandingkan Cristiano Ronaldo dengan 20 gol dan 4 assist yang menduduki puncak klasemen top skor Liga Italia. Matteo Darmian baru mencetak 1 gol saja pada musim 2020-21 ini dan pemain itu secara resmi masih berstatus sebagai pemain Red Devils yang dipinjamkan ke Inter. Sementara itu pemain Chili Alexis Sanchez setelah sempat dipinjamkan selama 1 musim pindah permanen ke San Siro pada Agustus 2020. Dia sudah memiliki koleksi 5 gol di ajang Liga Italia. Sesudah pertandingan sulit melawan Atalanta, Inter akan menghadapi sejumlah laga mudah di ajang Serie A yang membuat mereka berpotensi semakin menjauh di puncak klasemen. Inter secara berturut-turut akan menghadapi Torino, tim ranking 18, kemudian Sassuolo, tim urutan 9, menyusul kemudian Bologna posisi 12 dan kemudian Cagliari yang menduduki ranking 17. Setelah 4 laga mudah itu barulah Nerazzurri menemui lawan sulit Napoli pada 19 April. Skuad Antonio Conte itu sudah tersingkir di semua ajang piala. Di kompetisi Eropa mereka menempati urutan terbawah grup B sehingga tidak bisa pindah ke ajang Liga Eropa. Pada ajang Coppa Italia, mereka juga tersingkir pada partai semifinal di tangan Juventus, sehingga anak-anak Antonio Conte bisa berkonsentrasi sepenuhnya pada peluang Scudetto pertamanya dalam 1 dekade terakhir. Nerazzurri terakhir kali merebut 5 gelar juara Serie A secara berturut-turut pada periode 2006 sampai 2010. Sepanjang sejarah, Inter sudah memenangkan Scudetto sebanyak 18 kali. Sama banyaknya dengan AC Milan 18 kali juga. Di atas mereka dalam jumlah 2 kali lipat, 36 kali adalah Juventus. Kemungkinan besar akan ada juara baru musim ini setelah sang juara bertahan, Juventus tertinggal pada jarak 10 poin dari puncak klasemen dengan 12 pertandingan tersisa. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.